Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang yang dicatat secara periodik. Nah, pertama sekali kita akan belajar dengan metode ikhtisar laba rugi. Jadi penyesuaiannya kita mengerjakan dengan cara ikhtisar laba rugi. Jadi yang pertama akan ada data yang diperlukan untuk penyesuaian. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 data yang dibutuhkan untuk penyesuaian. Yang secara khusus akan kita bahas adalah untuk persediaan barang dagangan. Karena untuk yang berikutnya ini, asuransi, bahan habis pakai, dan yang lain, itu sudah dibahas pada perusahaan jasa. Jadi caranya sama saja yang ini. Lalu yang berbeda itu adalah pada persediaan barang dagangan. Itu yang akan kita bahas. Nah, jadi ketika ada penyesuaian untuk persediaan barang dagangan, metodenya seperti saya sebutkan tadi ada dua, metode ikhtisar laba rugi dan satu lagi adalah nanti metode dengan harga pokok penjualan. Pertama sekali saya jelaskan yang metode ikhtisar laba rugi. Jadi kalau menggunakan ikhtisar laba rugi maka jurnal penyesuaiannya akan seperti ini. Ikhtisar laba rugi di debit sebesar persediaan awal. Dari mana kita lihat persediaan awal itu ada di sini. Di bagian daftar akun sebelum penyesuaian. Yang ini 75 juta. Jadi ikhtisar laba rugi di debit 75 juta, persediaan awalnya di kredit 75 juta. Kemudian persediaan akhir di debit 45 juta. 45 juta itu dari sini, dari data penyesuaiannya. Kemudian yang dikredit ikhtisar laba rugi. Nah, jadi apabila ada data penyesuaian untuk persediaan barang dagangan disebutkan 31 Desember 2019 itu 45 juta. Kalau menggunakan metode ikhtisar laba rugi, maka jurnal penyesuaiannya adalah ikhtisar laba rugi di debit sebesar persediaan awal yang kita dapat dari daftar saldo sebelum disesuaikan, kemudian persediaan awal itu dikredit sebesar 75 juta juga. Kemudian persediaan akhir di debit 45 juta itu dapat dari data penyesuaian ini, kemudian ikhtisar laba rugi di kredit 45 juta. Kalau yang berikutnya ini asuransi belum terpakai, ini caranya sudah kita bahas sebelumnya pada bagian yang lain. Maka beban asuransi di debit 1.800.000. Kemudian asuransi dibayar di muka. Yang ini tidak akan saya bahas lagi. Saya akan langsung tunjukkan saja kepada kita masukkan jurnal penyesuaian ini ke dalam worksheet. Jadi worksheet tampilannya seperti ini. Oke, ini ada nama akunnya. Ini ada kolom untuk daftar saldo sebelum penyesuaian. Ini ada kolom untuk jurnal penyesuaian. Berarti data kita fokus kepada yang berwarna kuning ini ya. Jadi kita akan isikan 1, 2, 3, 4 dan yang lain. Oke, maka kita mulai dari ikhtisar laba rugi. Nah, jadi kalau kita cek di daftar saldo, ikhtisar laba rugi itu belum ada. Sampai sini belum ada. Karena belum ada, maka akan kita tambahkan di bawah sini. Ikhtisar laba rugi, di sebelah debit dia 75 juta. Yang ini, 75 juta. Oke, lalu persediaan awal, kita cek ini persediaan awal 75 juta. Persediaan awal yang ini maksudnya. 75 juta di kredit. Kita letakkan di sini, di kredit. Kemudian persediaan akhir di sebelah debit 45 juta. Kan ini persediaan. Persediaan di sebelah debit 45 juta, ini 45 juta di debit. Kemudian yang dikredit ikhtisar laba rugi 45 juta. Ada tadi ikhtisar laba rugi 45 juta. Oke, kemudian nanti yang lain ini kita masukkan beban asuransi, dimasukkan kalau ke debit ya di debit, ini beban asuransi. Kemudian asuransi dibayar di muka, di kredit, asuransi dibayar di muka ini dia. Bahan habis pakai 1.500.000, ini
beban bahan habis pakai yang ini di sebelah debit, kemudian bahan habis pakainya di kredit 1.500.000. Begitu seterusnya, yang ini tinggal dimasukkan aja semuanya. Begitu sudah selesai semua, kita totalkan. Kalau kita totalkan sebenarnya sudah balance. Nah, jadi ini hanya sebagai alat ukur aja sebenarnya. Jadi kadang ini tidak perlu harus dijumlahkan, ini bisa dibuang angkanya, jumlahnya ini. Ini kita hanya menentukan bahwa oh kita sudah memasukkan semuanya angkanya dengan benar. Jadi kelihatan bahwa dia sudah balance. Itu dari salah satu indikatornya ya. Lalu kalau kita lihat berikutnya, kita akan masuk kepada kolom setelah penyesuaian. Tinggal kita pindahkan saja. Lihat ini kas, tidak ada yang berubah berarti tetap angkanya seperti ini. Juga sama, piutang usaha juga tidak ada yang berubah, sama saja. Langsung angkanya sama. Kalau kita lihat di sini, persediaan barang dagangan awalnya di debit ada 75 juta, ada juga di debit ini 45 juta, di kredit 75 juta. Kalau kita cek, ini debit ke kredit, ini berarti 0. Berarti tinggal yang 45 juta ke sini. Oke, yang lain ini juga kalau ada penyesuaian tinggal kita sesuaikan. Caranya adalah kalau ini debit ke kredit berarti dikurangkan. Sisanya di debit karena masih lebih besar di debit. Nah, begitu seterusnya. Ini juga debit, ada di kredit, tetapi masih lebih besar yang di debit, maka sisanya yang di debit kita buat. Yang lain ini tidak ada yang berubah. Kalau kita lihat akumulasi ada di kredit, kemudian di penyesuaian di kredit tinggal dijumlahkan. Jadi kata kuncinya di sini adalah untuk kolom setelah penyesuaian ini, kalau dia sama-sama di debit, akan dijumlahkan, letakkan di debit. Kalau dia sama-sama di kredit, akan jumlahkan, letakkan di kredit. Kalau dia ini di debit, kemudian penyesuaian di kredit, itu akan dikurangkan. Kita akan letakkan tergantung di mana yang lebih besar. Kalau lebih besar di debit, letakkan di debit. Nah, kalau lebih besar di kredit, letakkan di kredit. Begitu dia kalau selanjutnya. Jadi, yang perlu kita sorot juga adalah ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi tadi kita tinggal pindahkan saja. Ini tidak kita kurangkan, tapi dua-duanya dipindahkan. Kenapa? Karena nanti ini datanya akan kita gunakan pada kolom laba rugi. Jadi, kalau tadi ikhtisar laba rugi 75 di debit, kemudian ada ikhtisar laba rugi 45 di kredit, tinggal kita pindahkan seperti biasa. 75-nya di debit, 45 di kredit. 75 di debit, 45 di kredit. Nah, jadi seperti itu caranya kalau menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Kalau metode ikhtisar laba rugi berarti ikhtisar laba rugi akan muncul di sini. Oke. Nah, kemudian cara yang berikutnya untuk laba rugi gampang. Ingat yang boleh masuk ke dalam laba rugi itu adalah kita perhatikan adalah penjualan, kemudian retur penjualan, kemudian ada di sini terkait dengan pembelian. Karena pembelian ini nanti ini juga akan kita hitungkan sebagai harga pokok penjualan. Maka mereka masih tetap pada kolom ini. Jadi yang boleh masuk ke dalam kelompok laba rugi itu adalah mulai dari penjualan, retur penjualan, pembelian, beban angkut pembelian, diskon pembelian, retur pembelian, beban upah dan beban-beban yang lain. Ini kita masukkan. Tetap ikhtisar laba ruginya seperti yang tadi. Kalau yang di debit tetap di debit, yang di kredit tetap di kredit. Kemudian setelah kita cek jumlah di debit dan di kredit itu nanti tidak sama. Nah, kalau kita lihat di sini, jumlah di kredit lebih banyak, yaitu 324 juta. Sedangkan yang di kredit 291 sekian. Nah, jadi ini tidak sama. Jadi selisihnya itu adalah disebut dengan laba. Kenapa? Karena di sebelah kredit, penjualan lebih besar dari beban-beban yang ada di sebelah debit. Maka 324 juta 600 dikurang 291 sekian, hasilnya 32.750 itu menjadi laba. Oke.
Kemudian yang paling gampang lagi bahwa semua yang tidak masuk ke dalam kolom laba rugi, yang ini, yang tidak masuk ke dalam kolom laba rugi akan kita pindahkan semua ke posisi keuangan. Datanya pakai data yang setelah penyesuaian ini. Maka semuanya akan pindahkan di sini. Perhatikan yang kalau dia sudah diisi di dalam kolom laba rugi tidak boleh diisi lagi. Kalau dia belum terisi di kolom laba rugi, silakan diisi di posisi keuangan. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini hati-hati, ini utang. Utang itu berada pada posisi keuangan. Jadi, setelah kita cek jumlah di kolom posisi keuangan, jumlah debit dan kreditnya juga tidak sama. Nah, jadi selisihnya adalah sebesar selisih laba ini juga. Oke, jadi kalau sudah benar pengerjaannya, harusnya selisih debit dan kreditnya ini juga sama, yaitu sebesar labanya. Oke, jadi demikian caranya untuk membuatkan jurnal penyesuaian sampai ke worksheet bagi perusahaan dagang yang mencatat persediaannya dengan sistem periodik dan penyesuaiannya dengan metode ikhtisar laba rugi.